pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah, hari ini kita kembali berjumpa dalam video pembelajaran pendidikan agama Buddha untuk kelas 3 SD. Hari ini kita akan masuk ke materi pelajaran 3 dan ini yang merupakan bagian yang kedua karena pembelajaran 3 ini terdapat beberapa cerita sehingga teacher membaginya dalam beberapa kali pertemuan. Pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui tentang pengorbanan seorang Pangeran Gotama yang meninggalkan istananya, meninggalkan kemewahannya untuk menjadi bertapa, untuk menemukan cara untuk melenyapkan penderitaan semua makhluk. Dan hari ini ada kisah tentang pengorbanan Biku Ananda. Siapa itu Biku Ananda? Biku Ananda ini adalah pelayan pribadi Buddha. Nah, sebenarnya Biku Ananda ini merupakan saudara sepupunya Pangeran Gotama dan kemudian menjadi biku dan terpilih untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pribadi dari Buddha. Pelajaran 3 bagian yang kedua atau part yang kedua tentang pengorbanan Biku Ananda. Pangeran Ananda, ya, Pangeran Ananda ini artinya Biku Ananda ya. Sebelum menjadi biku, Biku Ananda ini juga merupakan seorang pangeran, ya, anak raja, Raja Amitodana. Jadi ayah dari Pangeran Ananda bernama Raja Amitodana, saudara Raja Sudodana. Ya, seperti yang kalian tahu, Raja Sudodana adalah ayah dari Pangeran Gotama. Jadi Pangeran Ananda dan Pangeran Gotama sebenarnya adalah saudara sepupu, ya. Pangeran Ananda putra Raja Amitodana, saudara Raja Sudodana. Ia lahir pada saat yang sama dengan Pangeran Gotama. Saat Pangeran Gotama menjadi Buddha, Pangeran Ananda ikut menjadi biku sehingga disebut Biku Ananda. Suatu ketika Buddha memilih Biku Ananda sebagai pelayan pribadi. Selama 25 tahun, Biku Ananda selalu mengikuti dan melayani Buddha. Ia selalu menyiapkan kebutuhan Buddha seperti air minum, mangkuk, bahkan tusuk gigi. Ia sering membasuh kaki Buddha. Ia selalu siap saat Buddha memerlukan dirinya. Setiap malam, ia membawa tongkat dan obor, mengelilingi kamar Buddha 9 kali. Untuk apa? Untuk memastikan Buddha beristirahat dengan baik. Biku Ananda selalu pergi dari satu tempat ke tempat lain, menyampaikan pesan Buddha kepada para biku. Biku Ananda membantu orang-orang yang ingin mendengar ceramah Buddha. Biku Ananda juga selalu membantu orang yang ingin berderma makanan kepada Buddha dan para biku. Setiap Buddha selesai berceramah, Biku Ananda selalu memeriksa ruangan. Jika ada barang yang ketinggalan, ia akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Suatu ketika, ada seekor gajah liar menyerang Buddha. Semua orang kabur, tapi Biku Ananda dengan berani menghadang gajah. Dengan kesaktian, Buddha menggeser Biku Ananda ke tepi. Buddha lalu menjinakkan gajah itu dengan cinta kasih. Biku Ananda sangat peduli. Jika ada yang sakit atau sedih, ia akan merawat dan menemani mereka. Biku Ananda sangat ramah
sehingga disukai banyak orang. Nah, begitu pula dengan kita. Jika kita ingin disukai banyak orang, kita harus menjadi anak yang ramah, peduli, dan mau membantu orang lain. Biku Ananda berkorban dengan melayani Buddha. Nah, kita juga bisa berkorban seperti yang dilakukan oleh Biku Ananda. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah kita mulai melakukan segala sesuatunya sendiri. Dalam artian kita belajar mandiri. Apalagi sekarang kita sudah duduk di bangku kelas 3 SD, tentu saja banyak hal harusnya yang bisa kita kerjakan sendiri. Tidak perlu merepotkan orang lain, tidak perlu merepotkan mama atau papa ataupun orang lainnya. Bagian mana yang bisa kita kerjakan sendiri, kita kerjakan sendiri. Contohnya Teacher Rasa mulai kelas 3 sudah bisa menolong mamanya untuk mencuci piring atau membersihkan rumahnya. Tentu saja jika kalian bisa membersihkan rumah sendiri, membantu mama mencuci piring misalnya, tentunya mamanya akan menjadi ringan pekerjaannya dan tentu saja mamanya akan senang. Cara yang kedua adalah tolonglah orang lain seperti yang dilakukan oleh Biku Ananda. Nah, kita bisa menolong teman misalnya ketika kita melihat ada teman yang membawa banyak barang, mungkin bukunya banyak, sementara ada teman kita yang badannya agak kecil, sehingga kita bisa menolongnya, membantunya. Atau bisa juga ketika ada teman yang sedang sakit, kita menghiburnya. Itu juga salah satu bentuk pertolongan. Banyak hal lain tentunya yang bisa kalian lakukan untuk menolong orang lain. Misalnya saja melihat ada tetangga kita yang berkebutuhan, ya, memiliki kebutuhan, sementara mungkin tetangga kita ini tergolong yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu, mungkin kita bisa membantunya. Kalau kalian belum memiliki uang, tentu saja mungkin bilang ke mamanya atau papanya, "Ma, Pak, rasanya kita boleh membantu tetangga kita. Kita kan sudah berkecukupan, malah mungkin berkelebihan uangnya, sehingga kita bisa membantu orang lain." Jika ada anggota keluarga kita, mama, papa, paman, atau oma atau opanya yang sedang sakit, kita boleh saja menolongnya dengan cara menghibur mereka. Mungkin kita akan sedikit repot, namun disitulah yang dinamakan dengan pengorbanan. Kita rela lebih repot demi kebahagiaan orang lain, dan kita akan lebih bahagia jika kita bisa membantu orang lain. Selanjutnya ada tugas di halaman 52 dan 53. Di halaman 52 kalian cukup menandai mana sikap yang baik dan mana sikap yang tidak baik dari gambar-gambar tersebut. Dan di halaman 53 kalian mungkin bisa baca juga di sana. Ayo tuliskan 5 tekad yang akan kamu lakukan untuk melayani orang tuamu. Nah, kalau Biku Ananda melayani Buddha, nah teacher ingin kalian menuliskan 5 tekad. Tekad itu adalah janji pada diri sendiri untuk melayani orang tua kalian atau orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, dituliskan di bukunya boleh, atau kalau bukunya sudah terisi oleh kakak kelas sebelumnya, kalian boleh menuliskannya di buku lain. Nah, tentu saja tugas ini sangat mudah. Saya yakin kalian semua bisa mengerjakannya dengan baik, dengan tulisan yang rapi dan penuh semangat. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tetap bersemangat belajar, tetap bersemangat berbuat kebaikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya.